Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi mahasiswaku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini saya akan membawakan materi hukum agraria yang periode kedua, ya. Periode pertama sudah, yaitu hukum agraria dalam arti pengertian dan ruang lingkup. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah hukum tanah nasional, di mana seperti kita ketahui pemerintah Indonesia, negara Indonesia dalam hal ini telah mempunyai apa yang dinamakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu apa yang disebut dengan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak dengan sendirinya terwujud, ya. Ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Bagaimana sampai Undang-Undang Pokok Agraria itu diundangkan, ya. Kita harus set back ke belakang. Kita harus lihat sejarahnya. Indonesia beberapa abad yang lalu telah dijajah, beberapa tahun yang lalu, tetapi lamanya berabad-abad, yaitu 3,5 tahun dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda datang ke Nusantara, di mana pada waktu itu juga sudah ada apa yang dinamakan hukum adat. Nah, hukum adat juga punya turunannya, yaitu hukum tanah adat. Belanda datang ke Nusantara ini juga bawa produk-produk hukum tanahnya. Ini bisa dilihat sampai sekarang juga masih ada, yaitu apa yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau bisa disebut juga Bagelep Wetboek. Ada yang namanya hak ausal, ada yang namanya hak eigendom, ya. Nah, itu semuanya adalah nama-nama hak-hak barat, ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sampai sekarang juga belum ada penggantinya. Jadi pada waktu itu berlakulah hukum tanah adat dan hukum tanah barat, sehingga pada kurun waktu yang sama di wilayah yang sama terjadilah dualisme di bidang hukum tanah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga membagi penduduk dalam bentuk golongan-golongan, golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi. Nah, jadi bisa saja suatu hal yang memungkinkan jika terjadi sengketa tanah, di mana para pihaknya tunduk pada hukum yang berbeda. Ya. Misalnya antara A dengan B, di mana si A tunduk pada hukum perdata barat, si B tunduk pada hukum adat. Terjadi konflik sengketa tanah yang diributkan, dipermasalahkan ke mereka, ya, sesama mereka. Nah, timbullah hukum tanah baru, yaitu hukum tanah antar golongan. Ya, bagaimana menyelesaikan konflik-konflik tanah di mana para pihaknya tunduk pada hukum yang berbeda. Ya.
Dari situ juga ada tambahan lagi, yaitu hukum tanah administrasi. Ya. Pemerintah kolonial Belanda ini adalah mewakili negara kerajaan Belanda. Jadi sebagai negara penjajah, dia menerapkan apa yang dinamakan politik agrarianya. Ada yang dinamakan agraris wet. Agraris wet dengan peraturan pelaksananya agraris beswet. Nah, itu ada suatu azas, yaitu azas domain verklaring, ya, yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak dapat membuktikan tanahnya adalah domain atau milik negara. Nah, dalam hal ini negara bisa bertindak sebagai pemilik, menjalankan hukum perdatanya, hak keperdataannya. Jadi pada waktu pemerintah kolonial, negara ini bisa menjalankan aspek keperdataannya. Ya, nanti kita bisa bedakan negara pemerintah kolonial dengan negara pemerintah Republik Indonesia. Ya, apakah sama dalam menerapkan azas kepemilikan dan penguasaannya. Di lain pihak terjadi juga pada wilayah yang sama, kurun waktu yang sama, hukum tanah swapraja. Karena tanah-tanah di wilayah Nusantara pada waktu itu banyak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan, dan masih banyak kerajaan-kerajaan yang hidup eksis pada waktu itu. Ya. Dan kerajaan-kerajaan itu juga mempunyai hukum tanahnya. Nah, itulah dari dualisme maka mendapat tambahan-tambahan lagi menjadi pluralisme di bidang hukum tanah. Nah, ini masih jauh dari kepastian hukum, karena kepastian hukum di bidang hukum pertanahan yang diperlukan adalah unifikasi hukum, ya, keseragaman hukum ditambah dengan kodifikasi hukum. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih itu hukum tanah barat, hukum tanah adat, hukum tanah antar golongan, hukum tanah administrasi, dan hukum tanah swapraja. Nah, sekarang kita bicara hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah bagian daripada hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ya, hukum yang tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat hukum adat. Bagaimana dengan tanah? Nah, masyarakat hukum adat juga pasti punya tanah. Nah, tanahnya ini juga berlakulah hukum tanah adat. Karena hukum adatnya tidak tertulis, maka hukum tanahnya juga kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Bagaimana untuk membuktikan kalau ini tanah si A, itu tanah si B? Yaitu dalam hukum tanah adat, ya, pembuktiannya adalah dengan pengakuan dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Sekarang bagaimana konsep tentang hukum adat? Konsep hukum adat itu adalah komunalistik religius. Komunal artinya kebersamaan. Religius, segala sesuatu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Komunalistik kebersamaan, gotong royong. Religius, segala sesuatu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, sekarang bagaimana hukum adat itu mengatur sistem hukum tanah adatnya? Nah, sistem hukum tanah adat ini
terdiri dari hak ulayat, hak kepala adat dan para tetua adat, dan hak atas tanah individu. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah yang tertinggi. Jadi ini mengandung aspek hukum publik dan aspek hukum perdata. Di mana aspek hukum publiknya, di mana aspek hukum perdatanya? Aspek hukum publiknya adalah hak kebersamaannya itu sendiri yang diwakilkan oleh ketua adat. Aspek perdatanya? Aspek perdatanya adalah bahwasanya hak ulayat menghargai hak-hak perorangan. Jadi hak-hak perorangan mau langsung maupun tidak langsung bersumber daripada hak ulayat. Berikut hak kepala adat. Hak kepala adat ini mengandung aspek hukum publik. Ya. Dia bersifat pengaturan. Ya. Mengatur kepentingan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Ya. Hak kepala adat ini hanya mengatur. Kalau sudah mengatur berarti dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mendistribusikan bagaimana menggunakan tanah-tanah ulayat itu. Ya. Kemudian dikembalikan kepada masyarakat hukum adat azas manfaatnya. Sistem yang ketiga dalam hukum tanah adat adalah hak atas tanah individu. Ini jelas mengandung aspek hukum perdata, hak-hak perorangan. Ya, tapi tetap pembuktiannya adalah dengan pengakuan. Karena hukum tanah adat tidak bisa atau hukumnya sendiri sudah tidak tertulis. Ya. Berarti hak-hak atas tanah juga pembuktian secara tulis tidak ada. Ya. Jadi hukum sepintas tentang hukum tanah adat. Berikutnya adalah hukum tanah barat. Nah, berbeda dengan hukum tanah adat. Hukum tanah adat sifatnya tidak tertulis. Tapi hukum tanah barat ya, tertulis, sifatnya tertulis. Ini terkait dengan masalah tanah bisa dilihat di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ketiga juga ada dan buku keempat. Buku kedua diatur tentang hak-hak atas tanah dan jaminan atas tanah. Buku ketiga yaitu yang terkait dengan tanah adalah perihal jual beli. Buku keempat yang terkait dengan tanah bisa dilihat tentang daluarsa. Nah, tadi kita sudah bicara sistem hukum tanah adat. Nah, ini sekarang sistem hukum tanah barat. Nah, sistem adalah tata urutan hierarki. Ya. Hierarki hak-hak atas tanah yang nggak boleh berantakan, harus teratur. Ya. Nah, sistem hukum tanah barat, hak atas tanah yang paling tinggi adalah hak eigendom. Nah, hak eigendom adalah hak yang lebih mengutamakan hak-hak individu. Ya. Nah, ini bisa dilihat di pasal 507 KUHP, yaitu hak untuk dengan bebas mempergunakan sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi yang berhak menetapkan, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain kecuali pencabutan hak agendom untuk kepentingan umum dengan pembayaran yang layak menurut peraturan umum. Setelah hak agendom ada hak ostal, diikuti dengan hak erpah. Hak ostal bisa dilihat di pasal 711. Ya. Pasal 711. Hak ostal adalah suatu hak kebendaan zaklerecht untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan, tanaman-tanaman di atas tanah milik orang lain. Hak ostal adalah hak yang memberikan wewenang pada pemegang untuk memiliki sesuatu yang terdapat di atas tanah agendom, ya, tanah agendom orang lain, sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan eigenar, ya, eigenar tanah yang bersangkutan. Nah, hak ostal ini di Undang-Undang Pokok Agraria sudah dikonversi menjadi hak guna bangunan. Nah, berikutnya adalah hak erpah. Hak erpah ini bisa dilihat pasal 720. Hak erpah digambarkan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan sebidang tanah milik orang lain untuk waktu yang lama, seperti mengolah tanah atau menarik hasil sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut, dengan kewajiban untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak agendom dari pemiliknya. Nah, ada juga yang dinamakan hak gebrik. Hak gebrik ini bisa disetarakan dengan hak pakai. Ya. Hak gebrik adalah hak pakai atas tanah orang lain sekedar buat keperluan sendiri beserta keluarganya. Hak gebrik timbul dari perjanjian para pihak. Jika tanpa perjanjian maka berlaku ketentuan pasal 821 KUHP. Ya. Nah, sekarang bagaimana konsepsi daripada hukum tanah barat? Tadi hukum tanah adat adalah konsepsinya komunalistik religius, ya. Nah, konsepsi hukum tanah barat adalah individualistis liberalis, yang artinya hak-hak individu itu di atas segalanya. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan individu semata. Jadi kepentingan pribadi menentukan apakah tanah yang dimiliki akan digunakan atau tidak. Tuh. Beda dengan konsepsi komunalistik. Komunalistik itu lebih mengutamakan kebersamaan. Sementara individualistis adalah lebih mengutamakan sifat kepribadiannya, sifat individunya. Ya. Nah, selanjutnya hukum tanah antar golongan.
Hukum tanah antar golongan ini dibuat untuk menyelesaikan hubungan antara golongan yang menyangkut masalah-masalah sesuai dengan pembagian golongan penduduk. Tadi saya sudah katakan sebelumnya, BW telah membagi golongan penduduk. Ada yang golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat, ya. Golongan Eropa, mereka adalah yang tunduk pada hukum perdata barat. Ada golongan timur asing, khususnya Cina, juga tunduk pada hukum perdata barat. Golongan bumi putra tunduk pada hukum adat. Nah, ini bisa menimbulkan suatu masalah tersendiri jika di antara mereka konflik terhadap satu bidang yang tanah atau bidang tanah, ya. Ada sengketa tanah, objeknya satu bidang tanah, tetapi para pihaknya adalah tunduk pada hukum yang berbeda. Nah, inilah hukum tanah antar golongan. Hukum tanah administrasi. Nah, jadi pemerintahan menjalankan politik agraria. Pemerintah kolonial, ya, menjalankan politik agraria. Jadi ada kewenangan-kewenangan penguasa untuk melaksanakan bagaimana caranya mengatur, menggunakan, memiliki tanah-tanah yang ada di wilayah Nusantara. Nah, ada produk pemerintah kolonial yang sangat populer, yaitu yang disebut dengan agraris wet. Ya. Agraris wet. Agraris wet ini merupakan peraturan-peraturan yang bagaimana menguasai tanah-tanah rakyat, ya, dengan cara, ya, memenuhi ketentuan hukum lah, gitu ya. Nah, agraris wet ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu agraris besluit. Ya. Agraris besluit. Nah, agraris besluit ini yang merupakan peraturan pelaksana agraris wet, ada suatu azas, yaitu azas domain for clearing. Ya. Azas domain for clearing ini bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain sebagai miliknya, maka adalah domain atau milik negara. Ya. Jadi bagaimana kalau mereka yang punya tanah tetapi penduduk pribumi, tanah tersebut juga tergolong tanah adat, ya. Tentu mereka tidak bisa membuktikan tanahnya secara tertulis, tidak ada bukti tertulis. Nah, ini disinilah domain for clearing yang sangat memeras, ya, rakyat-rakyat di Nusantara pada waktu itu. Sehingga kalau dia tidak dapat membuktikannya, berarti kapanpun pemerintah kolonial Belanda bisa mengambil tanahnya, karena itu dianggap tanah milik negara. Jadi dengan demikian, ya, fungsi domain for clearing mengandung dua arti. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai landasan hukum. Yang kedua, berfungsi sebagai pembuktian pemilikan. Sebagai landasan hukum bahwa pemerintah mewakili negara
sebagai pemilik tanah untuk memberikan tanah dengan hak barat. Jadi tanah-tanah yang sudah diambil karena dia tidak bisa membuktikan kepemilikannya diambil oleh negara. Oleh negara, tanah-tanah tersebut diberikanlah alas haknya yang tunduk pada hukum perdata barat. Misalnya menjadi hak opsal, atau bisa dibuatkan jadi hak erpah yang bisa disewakan kepada pengusaha-pengusaha Belanda. Nah, fungsi lain adalah sebagai pembuktian pemilikan. Jadi setiap bidang tanah yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka dimiliki oleh negara. Hukum tanah swapraja. Ya, ini karena banyak kerajaan-kerajaan, ya, di situ juga kerajaan-kerajaan tersebut juga punya sistem hukum tanahnya. Yang masih tersisa seperti daerah Jogja. Ya, tanah-tanah swapraja di Kesultanan Yogyakarta itu masih hidup. Tanah-tanah swapraja di Kasunanan Surakarta juga sampai sekarang masih hidup. Tanah-tanah Grand Sultan di Delhi, nah ini entah bagaimana sekarang, apakah masih eksis atau tidak, ya. Jadi itulah perjalanan hukum tanah yang selama ini ada di pemerintah kolonial, ya. Tapi sampai situ juga belum selesai, masih ada, ya, perjalanannya. Karena setelah pemerintah kolonial, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, itu bagaimana dengan hukum tanahnya? Nanti akan segera kita bahas lagi. Terima kasih.